Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya lah saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi antar budaya. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Makna Lebaran Ketupat dan Tradisi Masyarakat Jawa. Idul Fitri merupakan momentum suci nan agung. Umat Islam di seluruh penjuru tanah air tentunya memiliki cara tersendiri untuk menyambut datangnya hari kemenangan tersebut. Begitupun masyarakat Jawa yang terbiasa melaksanakan Lebaran Ketupat yang kerap dianggap sebagai pelengkap hari kemenangan. Masyarakat Jawa umumnya mengenal dua kali pelaksanaan Lebaran, yaitu Idul Fitri dan Lebaran Ketupat. Idul Fitri dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Lebaran Ketupat adalah 1 minggu setelahnya. Tradisi Lebaran Ketupat diselenggarakan pada hari ke-8 bulan Syawal, setelah melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Hal ini berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dalam sejarahnya, Lebaran Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Saat itu beliau memperkenalkan dua istilah Ba'da kepada masyarakat Jawa. Ba'da pertama ialah Ba'da Lebaran dan Ba'da kedua ialah Ba'da Kupat. Ba'da Lebaran dipahami dengan prosesi pelaksanaan sholat Id 1 Syawal hingga tradisi saling kunjung dan memaafkan sesama muslim. Sedangkan Ba'da Kupat dimulai seminggu sesudah Lebaran. Pada hari itu, masyarakat muslim Jawa umumnya membuat ketupat, yaitu jenis makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa atau janur, yang dibuat berbentuk kantong, kemudian dimasak. Setelah dimasak, ketupat tersebut diantarkan ke kerabat terdekat dan kepada mereka yang lebih tua, sebagai simbol kebersamaan dan lambang kasih sayang. Dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat aneka macam bentuk ketupat yang dimiliki tiap-tiap daerah, yang juga memiliki arti dan maksud tersendiri. Adapun filosofi ketupat, penggunaan istilah ketupat dalam Lebaran Ketupat tentu bukan tanpa filosofi yang mendasarinya. Kata ketupat atau kupat berasal dari istilah bahasa Jawa, yaitu mengaku lepat atau mengakui kesalahan, dan laku papat, 4 tindakan. Prosesi ngaku lepat umumnya diimplementasikan dengan tradisi sungkeman, yaitu seorang anak bersimpuh dan memohon maaf di hadapan orang tuanya. Dengan begitu, kita diajak memahami arti pentingnya menghormati orang tua, untuk tidak angkuh dan tidak sombong kepada mereka, serta senantiasa mengharap ridho dan bimbingannya. Ini merupakan sebuah bukti cinta dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, begitupun orang tua kepada anaknya. Prosesi ngaku lepat pun tidak hanya berkutat pada tradisi sungkeman seorang anak kepada orang tuanya. Lebih jauh lagi adalah memohon maaf kepada tetangga, kerabat dekat maupun jauh, hingga masyarakat muslim lainnya. Dengan begitu, umat Islam dituntun untuk mau mengakui kesalahan dan saling memaafkan dengan penuh keikhlasan, dan disimbolkan dengan ketupat tersebut. Ketupat menjadi simbol maaf bagi masyarakat Jawa, yaitu ketika seorang berkunjung ke rumah kerabatnya, nanti mereka akan disuguhkan ketupat dan diminta untuk memakannya. Apabila ketupat tersebut habis dimakan, secara otomatis pintu maaf telah dibuka dan segala salah dan hilaf antara keduanya terhapuskan. Untuk istilah laku papat atau 4 tindakan, masyarakat Jawa mengartikannya dengan 4 istilah, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Yang pertama yaitu lebaran, berarti akhir atau usai, yaitu menandakan telah berakhirnya waktu puasa Ramadan dan siap menyongsong hari kemenangan. Sedangkan luberan bermakna meluber atau melimpah, layaknya air yang tumpah dan meluber dari bak air. Pesan moral yang hendak disampaikan dari luberan adalah budaya mau berbagi dan mengeluarkan sebagian harta yang lebih.
kepada fakir miskin. Dengan begitu akan membahagiakan para fakir miskin. Selanjutnya yaitu leburan, berarti habis dan melebur, yaitu momen untuk saling melebur dosa dengan saling memaafkan satu sama lain. Dengan kata lain, dosa kita dan sesama dimulai dari nol kembali. Yang terakhir yaitu laburan, yang berasal dari kata labur atau kapur. Kapur merupakan zat padat berwarna putih yang juga bisa menjernihkan zat cair. Dari ini, laburan dipahami bahwa hati seorang muslim haruslah kembali jernih dan putih, layaknya sebuah kapur. Karena itu merupakan simbol kejernihan dan kesucian hati yang sebenarnya. Demikianlah pesan moral yang hendak disampaikan Lebaran Ketupat kepada umat Islam, yang semuanya diyakini merupakan tuntunan yang luhur untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik dan luhur di kemudian hari. Ada istilah sayur tanpa garam akan terasa hambar. Demikian kiranya masyarakat Jawa memaknai Idul Fitri tanpa Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat merupakan tradisi baik yang telah lama mengakar kuat dalam benak masyarakat Muslim Jawa. Harapannya, tradisi yang telah lama terjaga ini tetap bisa dilestarikan dengan begitu mampu menjadi salah satu budaya keislaman yang tidak punah dari tanah Jawa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.